Doraemon adalah kartun yang sangat populer di negara Jepang dan mungkin di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia ya teman-teman. Apakah kalian tahu siapa saja tokoh-tokoh di Doraemon? Berikut sosok yang paling sering muncul di film Doraemon. 1. Doraemon. Doraemon adalah kucing pintar berwarna biru. Doraemon sangat sayang dan sering menolong Nobita. Doraemon sangat suka dorayaki. Doraemon memiliki kantung ajaib yang sering membantu Nobita saat ada dalam kesulitan. Saat dikerjai sama Suneo dan Giant atau menghadapi musuh-musuh yang lainnya. Alat yang paling terkenal dari Doraemon ialah baling-baling bambu. Pasti tahu ya teman-teman. 2. Nobita. Nobita seorang anak kelas 4 SD yang sangat malas, kurang pandai dalam pelajaran, sering tidak mengerjakan PR, dan datang terlambat. Sering dijahili Suneo dan Giant, serta sering dimarahi ibu dan gurunya. Untuk melakukan banyak hal, Nobita meminjam alat dari Doraemon. Nobita juga sosok yang penakut, cengeng, dan membuat banyak masalah. 3. Shizuka yaitu teman sekelas dan sahabatnya Nobita sejak kecil. Shizuka anak yang rajin, baik, manis, dan aktif. Oleh karena itu, Nobita menyukainya. Shizuka sering membantu Nobita karena merasa kasihan. Nobita selalu tertimpa kesialan karena ulahnya sendiri. 4. Suneo. Suneo yaitu seorang anak orang kaya. Suneo sering memamerkan barang-barang pada teman-temannya yang membuat teman-temannya iri dan kesal. Suneo terlihat dekat dan berteman baik dengan Giant. Namun juga kadang Suneo menaruh dendam pada Giant karena barangnya yang dipinjam oleh Giant tidak pernah dikembalikan. 5. Takeshi. Takeshi atau dipanggil Giant yang memiliki badan yang gemuk dan besar. Giant mudah marah dan suka melakukan kekerasan atau paksaan apabila permintaannya tak dituruti. Apalagi ada yang mengejeknya. Giant memiliki hobi memasak dan menyanyi. Namun nyanyian Giant sangat mengganggu teman-temannya karena suaranya tidak enak. Haha, horor banget kalau Giant nyanyi ya. Itulah teman-teman tokoh-tokoh yang sering muncul di film kartun Doraemon. Kalau kalian tahu kira-kira ada siapa lagi ya? Kita bahas dalam video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Big Kids untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Halo teman-teman Big Kids, kembali lagi bersama Big Kids. Coba tebak kali ini Big Kids ingin membahas apa ya? Dia adalah sebuah robot kucing berwarna biru berasal dari abad ke-22. Yap, siapa lagi kalau bukan Doraemon? Tuh, jadi gak sabar ya. Yuk, kita simak pembahasan Big Kids kali ini. 1. Awal cerita. Nobita Nobi adalah siswa kelas 4 yang terus-menerus mendapat nilai jelek dalam mata pelajaran dikarenakan kemalasan dan selalu diganggu oleh teman-teman sekelasnya, Suneo Honegawa dan Takeshi Goda atau Giant. Cucunya dari abad ke-22, Sewashi menonton dia sehari-hari. Perjalanan ke timeline Nobita sambil bersama robot kucingnya Doraemon. Sewashi mengungkapkan bahwa jika Nobita terus-menerus melakukan tindakan seperti itu, ia akan memiliki masa depan yang buruk. Dia akan menikahi adik Giant yaitu Jaiko, memiliki perusahaan pribadinya terbakar, dan akan ditinggalkan dengan hutang yang besar. Untuk menghindari hal ini, ia memerintahkan Doraemon untuk membantu Nobita.
memodifikasi hidung Doraemon untuk mencegah dia kembali ke masa depan, kecuali masa depan yang lebih baik. Big Kids juga jadi pengen ketemu Doraemon nih jadinya. 2. Pertengahan cerita. Nobita menyamarkan dirinya sebagai dirinya yang lebih tua untuk membantu Shizuka yang terpisah dari kelompoknya selama badai salju yang berat. Usahanya untuk membantu Shizuka ini membuat Shizuka merasa bahwa dia harus menemani Nobita. Shizuka mengatakan ya. Sebelum ambruk dari dinginnya badai salju, ia dilamar oleh Nobita dewasa dari percakapan sebelumnya. Nobita memaksa diri untuk mengingat saat ini. Keduanya diselamatkan oleh Nobita diri tua yang ingat memori akan Shizuka di badai salju. Nobita memberitahu dirinya yang lebih tua bahwa Shizuka sudah menjawab ya dengan sisa tenaga Shizuka yang terakhir, yang berarti bahwa keduanya memang akan menikah. Setelah mendengar bahwa ayah Shizuka juga telah menerima pasangan putrinya, Nobita dan Doraemon kembali ke timeline ini. 3. Akhir cerita. Masa depan Nobita telah berubah menjadi lebih baik. Pemrograman Doraemon memerintahkan dia untuk kembali ke masa depan dalam 48 jam. Menyadari bahwa Doraemon memiliki waktu yang sulit untuk meninggalkan karena kekhawatirannya untuk Nobita. Nobita bertengkar dengan Giant untuk membuktikan bahwa ia mampu membela diri tanpa Doraemon. Melihat bahwa Nobita menolak untuk menyerah, Doraemon sambil menangis membawa Nobita ke rumah sebelum berangkat dalam damai pada hari berikutnya. Selama April Mop, Nobita ditipu oleh Giant untuk percaya bahwa Doraemon telah kembali. Dalam kemarahan, dia meminum alat dari Doraemon yang diberikan kepadanya yang bisa membuat semua kebohongan menjadi kebenaran yang digunakan untuk melawan Suneo dan Giant. Dan akhirnya Nobita pulang ke rumah sambil meratapi dan berkata bahwa Doraemon tidak akan pernah kembali. Yang mengejutkan, Doraemon tiba-tiba diperbolehkan kembali untuk tanpa alasan. Keduanya berpelukan dan menangis dalam kebahagiaan. Hahaha, keren Nobita ya teman-teman, sudah berani melawan rasa takutnya. Teman-teman, kira-kira apa nih pelajaran yang bisa diambil dari cerita tersebut? Kalau menurut Big Kids sih, makna dari cerita ini adalah hargailah sesuatu yang kita punya sebelum kita kehilangannya. Wah, menambah wawasan ya teman-teman. Terima kasih teman-teman Big Kids yang sudah menonton video ini. Tolong support dengan cara like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapat notifikasi video baru dari Big Kids. Sampai jumpa lagi teman-teman, salam sehat semua. Dadah! Sahabat Big Kids, hari ini kita akan bahas Frozen lagi nih. Yang akan kita bahas kali ini ialah Frozen 2. Karena sebelumnya kita sudah membahas yang pertama. Penasaran kelanjutan cerita Anna dan Elsa? Yuk mari kita simak bersama. Awal cerita. Raja Agnar dari Arendelle menceritakan sebuah kisah kepada anak-anaknya yang masih kecil, Elsa dan Anna, bahwa kakek mereka, Raja Runeard, membuat perjanjian dengan suku tetangga North Uldren dengan membangun bendungan di tanah air mereka atau hutan ajaib. Namun, perkelahian terjadi yang mengakibatkan kematian Runeard. Ketika Elsa mendengar suara misterius memanggilnya, dia mengikutinya dan tanpa sadar membangunkan roh-roh unsur yang mengganggu Arendelle, memaksa semua orang di kerajaan untuk mengungsi. Grand Baby dan koloni troll tiba di Arendelle, dan Baby menginformasikan bahwa mereka harus memperbaiki keadaan dengan menemukan kebenaran tentang masa lalu kerajaan. Pertengahan cerita. Elsa, Anna, Olaf, Kristoff, dan Sven memulai ke hutan ajaib, mengikuti suara misterius itu. Mereka menemukan pahatan itu adalah gambar dari masa lalu ayah mereka dan bahwa ibu mereka, Iduna, adalah seorang North Uldren yang menyelamatkan Agnar. Roh api pun muncul sebagai salamander magis. Elsa menemukannya dengan keadaan gelisah dan langsung menenangkannya. Elsa dan Anna menjelaskan
bahwa ibu mereka adalah Northuldern dan ayah mereka adalah Arendelian. Elsa terus menuju utara dengan Anna dan Olaf. Di sana, mereka menemukan kapal karam orang tua mereka dan peta dengan rute ke Ahtohalan, sungai mitos yang dikatakan memiliki penjelasan tentang masa lalu. Lalu, Elsa pun bergegas pergi dan menjinakkan roh air yang berupa kuda, lalu pergi ke Ahtohalan. Elsa menemukan bahwa suara itu adalah panggilan Iduna, dan bahwa kekuatannya adalah hadiah dari keajaiban alam karena tindakan tanpa pamrih Iduna menyelamatkan Agnar, menjadikannya roh kelima yang menyatukan perbedaan. Akhir cerita. Lalu Elsa pun mengirimkan informasi ini kepada Anna. Anna pun menerima pesan Elsa dan menyimpulkan bahwa bendungan harus dihancurkan agar perdamaian dapat dipulihkan. Anna langsung menginformasikannya dan bendungan itu dihancurkan. Lalu Elsa kembali dan menghentikan banjir dari bendungan yang hancur. Ketika dinding kabut menghilang, Elsa bersatu kembali dengan Anna dan menghidupkan kembali Olaf. Kristoff melamar Anna dan Anna pun menerimanya. Elsa menjelaskan bahwa dia dan Anna sekarang adalah jembatan antara orang-orang dan roh-roh ajaib. Anna menjadi Ratu Arendelle, sementara Elsa menjadi pelindung hutan ajaib yang secara teratur mengunjungi Arendelle karena perdamaian dipulihkan di semua negeri. Gimana nih ceritanya? Seru kan? Jangan lupa dukung channel Big-Kids dengan like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya untuk mendapatkan notifikasi video baru dari Big-Kids. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman Big-Kids, apakah kamu tahu lagu ini? And at last I see the light, and it's like the fog has lifted. And at last I see the light, and it's like the sky is new. Sudah tidak asing bukan? Kalau begitu, yuk mari kita bahas alur cerita Tenggot. Awal cerita. Pada suatu hari, sepercik sinar mentari jatuh ke sebuah bunga emas di bumi. Seorang wanita tua bernama Mother Gothel menggunakan kekuatan ajaib bunga itu untuk membuatnya tetap muda. Namun, ia merahasiakan keberadaan bunga ajaib itu dengan menutup bunga itu dengan tudung yang dilapisi dengan semak-semak berbunga. Berabad-abad kemudian, sang ratu sakit dalam kondisi hamil sehingga raja memerintahkan pasukannya untuk mencari bunga ajaib yang awalnya diduga mitos. Sementara itu, Mother Gothel yang menggunakan kekuatan ajaib bunga itu melihat para pasukan kerajaan sehingga ia menutup bunga dengan tudung dan berlari. Namun, tudung bunga itu terbuka lagi akibat tidak sengaja ketendang Mother Gothel. Sehingga para pasukan menemukan bunga itu dan menyerahkannya kepada sang raja. Ratu pun yang meminum larutan bunga itu sembuh. Ia melahirkan anak perempuan dengan rambut pirang dan diberi nama Rapunzel. Kerajaan merayakan kelahiran putri ini dengan menerbangkan lentera-lentera. Pertengahan cerita. Pada suatu malam, Mother Gothel menyusup ke istana dan menculik Rapunzel. Mother Gothel menyembunyikan Rapunzel di menara tinggi tersembunyi di balik gua. Hanya Mother Gothel yang mengetahui bahwa rambut Rapunzel memiliki kekuatan. Dengan menyanyikan sebuah lagu khusus, rambut Rapunzel akan bersinar dan dapat membuat Mother Gothel muda kembali. Rapunzel tumbuh dewasa, tapi ia tidak pernah diizinkan turun dari menara. Satu-satunya teman Rapunzel adalah seekor bunglon bernama Pascal.
Sementara itu, seorang buronan kerajaan yang baru saja mencuri mahkota putri bersembunyi di menara Rapunzel. Rapunzel ketakutan, memukul bandit bernama Flynn Rider itu dengan panci. Saat Flynn pingsan, Rapunzel menyembunyikan mahkota curian Flynn. Kemudian, Rapunzel memaksa Flynn membawanya pergi melihat tentara terbang dengan bayaran Rapunzel akan mengembalikan curian Flynn. Flynn pun setuju. Singkat cerita, Flynn berhasil membawa Rapunzel ke istana, di mana ia memberitahu Rapunzel bahwa lampion itu merupakan perayaan ulang tahun putri kerajaan yang hilang. Mother Gothel mengetahui Rapunzel pergi dari menara. Mother Gothel menemukan Rapunzel di hutan, sudah jatuh cinta dengan pencuri. Mother Gothel menghasut Rapunzel untuk memberikan mahkota curian kepada Eugene dan membuktikan bahwa Eugene akan meninggalkan Rapunzel akibat dia telah mendapatkan mahkota itu. Rapunzel sempat terhasut dan kembali ke menara. Namun, tidak berapa lama ia menyadari bahwa ibunya adalah penyihir yang berbohong dan dirinya sendiri adalah putri yang hilang. Akhir cerita. Ketika Flynn berhasil kabur dari jebakan penyihir, ia segera mendatangi menara untuk menyelamatkan Rapunzel. Namun malang, penyihir terlebih dahulu menusuk Flynn. Rapunzel yang tidak ingin Flynn meninggalkannya segera menyembuhkan Flynn dan memohon kepada penyihir untuk mengizinkan ia menyelamatkan Flynn. Karena setelah itu, dia akan bertahan untuk hidup di menara. Penyihir menyetujui hal itu. Rapunzel pun menyanyikan lagu yang bisa menyalakan rambutnya untuk menyembuhkan Flynn. Setelah sadarkan diri, Flynn segera memotong rambut Rapunzel. Rambut keemasan itu pun kehilangan keajaibannya sehingga berubah menjadi warna coklat. Mother Gothel juga menjadi sangat tua, jatuh keluar menara dan menghilang menjadi debu. Sedangkan Eugene juga meninggal. Rapunzel menangis sambil menyanyi. Air matanya menghidupkan Eugene. Mereka pergi ke istana dan memperkenalkan Rapunzel sebagai putri raja dan ratu yang akhirnya Rapunzel dan Eugene pun menikah. Bagus kan ceritanya? Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan juga nyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman. Dadah! Hai, gimana nih kabarnya teman-teman Big Kids? Kali ini kita akan bahas film baru di 2022. Ada yang tahu nggak nih film Turning Red? Cerita tentang panda merah yang sangat menggemaskan. Lucu ya? Yuk mari Big Kids ceritakan alur cerita film ini. Awal cerita, pada tahun 2002 di Toronto, Mei Mei berusia 13 tahun yang tinggal bersama orang tuanya Ming dan Jin, membantu mengurus kuil keluarga yang didedikasikan untuk leluhur mereka San Yi, dan bekerja untuk membuat ibunya bangga. Dia menyembunyikan kepentingan pribadinya dari Ming, seperti fakta bahwa dia dan ketiga sahabatnya, Miriam Mendelsohn, pria manggal, dan Abby Park adalah penggemar boyband Fourth Town. Suatu malam, ketika Ming yang sangat protektif kepada anaknya, menemukan bahwa Mei naksir pada Devon, pegawai toko lokal. Dia secara tidak sengaja mempermalukan Mei di depan umum. Pertengahan cerita, malam itu, Mei mengalami mimpi buruk yang melibatkan panda merah. Ketika dia bangun pagi itu, dia telah berubah menjadi panda merah besar. Dia bersembunyi dari orang tuanya karena takut ketahuan ia telah berubah wujud. Dan dia dapat berubah ketika sedang emosi dan bisa kembali seperti manusia, tetapi rambutnya menjadi warna merah. Orang tuanya akhirnya pun mengetahui dan teman-temannya juga mengetahuinya bahwa Mei adalah sosok panda merah tersebut, tetapi tetap menyukainya, dan Mei menemukan bahwa mereka dapat membantu mengendalikan panda merah di dalam dirinya. Ming mengizinkan Mei untuk melanjutkan kehidupan normalnya.
tetapi menolak untuk membiarkan Mei menghadiri konser 4 Town yang akan datang. Sebaliknya, gadis-gadis diam-diam mengumpulkan uang untuk tiket di sekolah, memanfaatkan popularitas bentuk pada merah Mei sambil berbohong kepada ibunya. Suatu hari, Mei disuruh hadir di acara ulang tahun Taylor. Dan karena Mei dan teman-temannya masih memerlukan uang untuk membeli tiket konser terakhir di pesta itu, Mei kesal mengetahui bahwa konser akan diadakan pada malam ritualnya, bukan malam berikutnya yang seperti Abby katakan sebelumnya, karena kesalahpahaman. Di tengah kemarahannya, dia menyerang Taylor ketika dia menghina keluarganya, menakuti anak-anak lain. Ming menemukan aktivitas Mei dan menuduh teman-teman Mei merusak dan mengambil keuntungan darinya. Takut melawan ibunya, sambil malu dengan tindakannya, Mei gagal datang untuk membela teman-temannya. Akhir cerita, Mei tetap pergi ke konser bertemu teman-temannya dan meminta maaf. Tak lama kemudian, ibunya yang sudah menjadi panda merah raksasa datang menghancurkan konsernya dan mencari Mei. Keadaan sudah benar-benar hancur. Mei bertengkar cukup hebat dengan ibunya sampai membuat ibunya pingsan. Ritual pun dimulai. Teman-teman Mei dan 4 Town bergabung bernyanyi untuk menyelesaikan ritual, mengirim Mei, Ming, dan wanita lainnya ke alam astral. Mei berdamai dengan Ming dan membantunya memperbaiki ikatannya dengan Wu. Mereka hidup seperti biasa kembali, tetapi Mei tetap bisa berubah menjadi panda merah. Seru kan ceritanya teman-teman? Jadi penasaran dengan video berikutnya bukan? Kalau begitu, tolong support Big Kids dengan cara like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, untuk mendapatkan notifikasi video baru dari Big Kids. Terima kasih teman-teman, salam sehat semua, bye-bye! Polly adalah mobil polisi berwarna putih biru. Polly menawarkan kecepatan tertinggi dan tercepat. Dia memimpin tim penyelamat dengan kekuatan mental dan ketekunan yang besar, melindungi desa dari berbagai bahaya, dan bertanggung jawab atas keselamatan lalu lintas. Wow, keren ya Polly. Apakah termasuk karakter favorit kalian? Amber adalah van ambulans berwarna merah muda dan putih. Ambulans yang bijaksana dan cerdas. Amber memberikan petunjuk solusi dalam situasi menggunakan pengetahuan yang cukup dan penilaian cepat ketika tim penyelamat dalam kesulitan. Dia melindungi kehidupan teman-temannya dengan berbagai peralatan medis dan bertanggung jawab atas kecelakaan keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. Roy adalah truk pemadam kebakaran merah kuning. Roy sangat besar dan kuat. Dia dengan tenang dan handal memecahkan masalah dalam situasi penyelamatan apapun dan bertanggung jawab atas masalah keamanan kebakaran dan listrik di desa. Heli adalah helikopter berwarna hijau putih yang terbang di langit. Berbekal kepribadian yang positif dan cerdas, dia menghidupkan seluruh tim penyelamat. Kemampuan pencarian dan transmisi informasinya yang berkinerja tinggi menjadikannya utusan pilihan bagi tim penyelamat. Siapa teman-teman yang pengen naik heli? Hahaha, aku sih pengen. Jin. Dia adalah pemimpin tim penyelamat, gadis yang ceria dan baik hati. Jin menjaga ketertiban di kota Brooms dan memberitahu tim tentang insiden. Memiliki kualitas yang luar biasa dari seorang penemu. Nah, itulah tokoh-tokoh utama di serial kartun Robocar Polly. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Big Kids untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru dari Big Kids selanjutnya. Salam sehat selalu dan sampai ketemu lagi.
teman-teman, siapa di sini yang suka main mobil-mobilan? Pasti tidak asing dong dengan Cars, film animasi yang diproduksi Pixar Animation Studio dan dirilis oleh Walt Disney. Tidak perlu lama-lama lagi, yuk mari Bikids perkenalkan karakter utama dari film ini. 1. Lightning McQueen. Tentu saja yang kita bahas pertama adalah si mobil merah ini dong. Sebelum masuk ke Radiator Springs, Lightning McQueen adalah mobil balap berwarna merah yang memiliki sifat sombong dan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Akan tetapi, setelah masuk dan menjalani hukuman di Radiator Springs, dia menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Dia di sana mendapatkan berbagai macam teman dan sahabatnya yaitu Mater. Wah, jadi penasaran dengan Mater kan? 2. Tahu Mater. Mater adalah mobil derek berwarna coklat dan ia merupakan sahabat dari Lightning McQueen. Dia merupakan warga lokal Radiator Springs yang mempunyai sifat jenaka dan baik hati. Dia seringkali melakukan kebodohan, tetapi meskipun begitu, dia tetap karakter yang paling disukai di serial ini. 3. Doc Hudson. Doc Hudson merupakan mobil Hornet berwarna biru tua yang memiliki sifat dewasa. Dan dia juga dikenal sebagai dokter dan hakim di kota Radiator Springs. Dia juga sangat setia kepada semua temannya. Terkadang, dia bisa menjadi mobil yang keras kepala dari beberapa kata. Tapi di lain waktu, dia memberikan nasihat seperti guru. Dia juga seperti guru buat Lightning McQueen. Keren ya dok, siapa nih yang pengen jadi teman dok? 4. Sheriff. Mobil satu ini merupakan polisi yang menjalankan tugas di kota Radiator Springs. Dia sangat menjaga ketertiban di kota ini. Setiap ada masalah, pasti selalu ia selesaikan dengan baik. Dia juga merupakan salah satu polisi yang jujur. Banyak sekali yang mengidolakan seperti dia. Wah, perlu ditiru nih teman-teman. 5. Sally Carrera. Karakter terakhir ini adalah yang disukai Lightning McQueen. Yaps, benar. Sally Carrera, yang lebih dikenal dengan nama Sally. Dia merupakan mobil Porsche berwarna biru muda. Sally adalah pengacara kota untuk Radiator Springs. Setelah pindah dari California, di mana dia adalah seorang pengacara yang sukses. Keren kan Sally, pantas saja McQueen suka. Wah, sudah di akhir video aja nih. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi tenang saja teman-teman, Bikids pasti balik lagi kok. Ditunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe channel Bikids. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya untuk mendapatkan notifikasi video baru dari Bikids. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam sehat semua. Dadah. Upin Ipin adalah kartun yang cukup populer di Indonesia. Apakah kalian tahu siapa saja tokoh-tokoh di film Upin dan Ipin? Berikut sosok yang paling sering muncul di film kartun Upin dan Ipin. 1. Upin Ipin. Upin dan Ipin adalah dua orang saudara kembar asal Melayu yang tinggal bersama kakak dan opa mereka dalam suatu rumah di kampung Durian Runtuh. Mereka sudah dilahirkan menjadi anak yatim piatu karena ibu dan ayahnya meninggal waktu mereka masih bayi. 2. Kak Ros. Kak Ros adalah kakak sulung Upin dan Ipin dan cucu pertama opa. Walau terlihat galak, Kak Ros adalah seorang kakak yang penyayang. Kak Ros selalu mengajarkan tentang kebaikan serta hidup hemat kepada kedua adik kembarnya. 3. Opah. Opah adalah nenek dari Upin dan Ipin yang baik hati. Opah selalu menuruti permintaan Upin dan Ipin karena Opah sangat menyayangi semua cucu-cucunya. 4. Jarjit. Jarjit, teman Upin dan Ipin, berketurunan India dan beragama Hindu.
Jarjit dikenal karena kepandaian berjenaka dalam berpantun, khususnya pantun 2 baris yang bermula dengan 2-3. Sebelum mengatakan 2-3, Jarjit selalu mengatakan hebat, hebat. 5. Meimei. Meimei adalah salah satu dari kawan Upin dan Ipin yang memiliki wajah imut dan menggunakan kacamata. Meimei adalah keturunan Cina yang beragama Konghucu. Meimei selalu sopan dalam bertutur kata. Meimei adalah murid terpintar di kelas Adika Mesra. 6. Ehsan. Ehsan adalah ketua kelas di Tadika Mesra. Ehsan adalah anak yang manja yang selalu dipanggil Intan Payung oleh ayahnya. Ehsan selalu memakai pita merah di lehernya. Sebagai tanda, dia adalah ketua kelas. Ehsan memiliki perut yang buncit dan suka makan. Hehe, lucu ya Ehsan. 7. Fizi. Fizi adalah teman dari Upin dan Ipin. Dia adalah sepupu dan bertetanggaan dengan Ehsan. Dia selalu mengejek Ehsan sebagai Intan Bayung, yang artinya anak manja. Kemana-mana Fizi selalu bersama dengan Ehsan. Mungkin karena mereka adalah sepupuan ya teman-teman. 8. Mail. Mail adalah tokoh yang paling rajin dan mandiri di antara kawan-kawan yang lainnya. Bukan saja di sekolah, bahkan juga rajin mencari rezeki dengan menolong ibunya menjual ayam goreng di pasar. Pasti teman-teman ingat kan jargonnya Mail? 2 singgit. 9. Susanti. Susanti adalah anak perempuan yang asal Jakarta, Indonesia. Susanti baru tinggal di Malaysia belum lama ini dan belum terbiasa dengan bahasa Melayu. Yang menjadi khas dari penampilan Susanti ialah dia selalu menggunakan pita di rambutnya, jadi terlihat sangat feminim. Cantiknya sosok wanita Indonesia di film ini. 10. Atok Dalang. Atok Dalang adalah ketua kampung Durian Runtuh dan dalang wayang kulit. Atok Dalang sangat menyayangi Upin Ipin dan sering membantu dan menghibur keduanya. Atok Dalang selalu memberikan solusi dari setiap permasalahan Upin dan Ipin. 11. Paman Atong. Paman Atong seorang pedagang yang memakai serba merah dan selalu bicara dengan dialog Cina. Paman Atong dikenal sebagai pengoleksi barang-barang bekas dan langka. 12. Uncle Mutu. Uncle Mutu adalah satu-satunya pedagang makanan di kampung Durian Runtuh. Dia juga ayahnya dari tokoh yang bernama Raju. Yang terkenal di warung Uncle Mutu adalah minuman ABCD dan nasi lemak. 13. Abang Saleh. Abang Saleh adalah tetangga dekat Upin dan Ipin. Dia dikenal galak, namun lemah gemulai ya teman-teman. Abang Saleh di film bisa jadi baik, bisa juga jadi jahat, seperti Dr. Sally. Itulah teman-teman, tokoh-tokoh yang sering muncul di film kartun Upin dan Ipin. Kalau kalian tahu kira-kira ada siapa lagi ya? Kita bahas dalam episode berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Big Kids untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru dari Big Kids. Halo teman-teman, kali ini Big Kids mau membahas film Frozen. Frozen merupakan film fantasi Disney yang menceritakan tentang seorang princess yang memiliki kekuatan untuk menciptakan dan mengontrol es.
dan adiknya yang tidak memiliki kekuatan apa-apa tapi berhati hangat. Wah, siapa saja ya tokoh-tokohnya? Apa kalian penasaran? Yuk kita simak informasi yang sudah disiapkan oleh Big Kids. 1. Elsa. Ada yang tahu lagu Let It Go, Let It Go, Can't Hold It Back Anymore? Yap, itu Elsa yang nyanyi teman-teman. Elsa adalah ratu yang dilahirkan dengan kekuatan untuk memanipulasi es dan salju dan menggunakannya untuk menghibur adiknya. Namun, kurangnya Elsa susah mengontrol kekuatannya mengakibatkan semua orang takut padanya. Elsa dapat menyakiti siapapun dengan kekuatannya dan dia menghabiskan sebagian besar masa mudanya dikucilkan dari dunia. Aduh, kasihan ya Elsa. Elsa akhirnya menemukan kunci untuk mengendalikan kekuatannya dan akhirnya menghidupkan kembali hubungannya dengan Anna. 2. Anna. Anna adalah putri termuda dari kerajaan Arendelle. Dia saat masih kecil dekat sekali dengan Elsa, kakaknya. Tapi karena suatu insiden, Elsa dan Anna harus berpisah. Bahkan Elsa susah sekali keluar kamar dan Anna pernah mengajaknya membuat boneka salju, yaitu Olaf. Tapi Elsa malah menyuruhnya pergi. Aduh, kasihan ya Anna jadi sendirian. Semenjak dilantik menjadi princess, Anna berkenalan dengan Hans, cinta pertamanya. Dan selama di perjalanan mencari Elsa, ia bertemu dengan Kristoff. Walaupun sering bertengkar, tapi mereka saling mencintai. 3. Olaf. Olaf adalah boneka salju yang dibuat oleh Elsa. Ia didasarkan pada salju yang sama dibangun oleh Elsa dan adiknya, Anna, ketika mereka berdua masih muda. Meskipun dia tidak menyadari hal itu, Elsa menjiwai Olaf dengan kehidupan. Dan boneka salju terbukti berperan dalam pencarian Anna untuk menemukan kakaknya. Jadi pengen punya Olaf ya? Hahaha. 4. Kristoff. Kristoff adalah pemanen es yang selalu bersama temannya Sven, sang rusa. Kristoff dibesarkan oleh troll. Dan setelah beranjak dewasa, Kristoff bertemu dengan Anna. Kristoff hanya ditemani Anna dalam pencariannya untuk menemukan Ratu Elsa. Anna sering kesal dengan Kristoff, tapi Kristoff tetap peduli terhadap Anna. Mereka saling jatuh cinta dan setelah kembali musim panas, Kristoff dan Anna mulai hubungan romantis. 5. Sven. Sven adalah hewan peliharaan milik Kristoff. Sven bersama dengan Kristoff membantu putri Anna dalam mencari kakaknya, Ratu Elsa, yang lari setelah membuat kerajaan Arendelle mengalami musim dingin abadi. Dalam pertualangan mereka, Sven juga bertemu dan berteman dengan boneka salju, yaitu Olaf. 6. Hans. Hans adalah putra bungsu dari 13 putra dan pangeran dari Kepulauan Selatan. Dia memiliki masa lalu yang sulit, diabaikan oleh saudara-saudaranya dan dibesarkan tanpa cinta. Hans tumbuh menjadi manipulatif dan terobsesi dengan mendapatkan kekuasaan untuk dirinya sendiri. Dia selalu ingin menang sendiri. Jahat banget ya Hans. Jangan ditiru ya teman-teman. Siapa karakter favorit kalian? Apakah Elsa, Anna, Olaf, atau yang lainnya? Nah, itulah tokoh-tokoh utama dari serial kartun Frozen. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Big Kids untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru dari Big Kids selanjutnya. Salam sehat selalu, sampai ketemu lagi.
Big Kids akan membahas film kartun yang sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Yaps, siapa yang tidak kenal SpongeBob SquarePants? Apalagi di Indonesia, kartun ini menjadi populer di seluruh dunia. Plot cerita SpongeBob bersetting di Bikini Bottom, kota di bawah air yang ditempati spesies ikan dan makhluk laut. SpongeBob SquarePants menjadi karakter SpongeBob utama dalam kartun ini. Siapa saja nama karakter dalam kartun SpongeBob SquarePants? Yuk kita simak informasi yang sudah disiapkan oleh Big Kids. SpongeBob SquarePants. SpongeBob, tokoh utama dalam kartun ini yang berbentuk sponge berwarna kuning. SpongeBob tinggal di dalam rumah berbentuk nanas di dalam laut. Dia juga memelihara seekor siput yang bernama Gary. SpongeBob juga merupakan koki di Krusty Krab. SpongeBob sangat terkenal sebagai pembuat makanan bernama Krabby Patty. Aku jadi penasaran gimana ya rasanya Krabby Patty. Bisa order di mana ya? Patrick Star. Patrick Star, teman akrab SpongeBob yang berbentuk bintang laut, dan ia tinggal di bawah batu. Patrick merupakan penduduk yang paling bodoh di Bikini Bottom. Patrick juga sering melakukan hal konyol dan menyebalkan. Setuju ya teman-teman? Squidward Tentacles. Squidward adalah seekor gurita yang tinggal di dalam kepala Pulau Ester di Bikini Bottom. Ia sangat membenci SpongeBob dan Patrick yang suka mengganggunya. Squidward merupakan kasir Krusty Krab yang pemalas dan kerap tidur saat bekerja. Dia mempunyai seorang saingan yang juga seekor gurita bernama Squilliam Fessington. Tuan Krabs. Tuan Krabs, pemilik restoran Krusty Krab yang selalu memikirkan tentang uang. Sifatnya pelit dan serakah. Tetapi SpongeBob dan Squidward setia bekerja di Krusty Krab. Apa teman-teman ingat perkataannya Tuan Krab, kalau uang lebih manis dibanding madu? Kalau kita sih sebagai anak-anak enakan madu ya. Kalau uang urusan orang dewasa aja deh. Sandy Chicks. Sandy adalah seekor tupai yang hidup dan tinggal di bawah laut bernama Bikini Bottom. Sandy merupakan ilmuwan dan sangat menyukai karate. Kesukaan Sandy adalah meminum saus yang sangat pedas dan suka melakukan aksi yang ekstrim. Sheldon G. Plankton. Plankton adalah pemilik restoran Cambaket dan selalu ingin menyaingi Krusty Krab. Plankton sangat terobsesi dengan Krabby Patty sehingga ia selalu mempunyai cara untuk mencuri resepnya. Tapi sayangnya tak pernah berhasil. Kecuali SpongeBob pindah ke koki di restoran milik Plankton ya teman-teman. Gary. Gary adalah seekor siput peliharaan SpongeBob yang mempunyai suara seperti kucing. Gary merupakan siput yang bijak, tetapi ia tidak suka kepada Squidward. Meskipun Gary tidak banyak bicara, SpongeBob dapat memahami perkataan Gary. Memang lucu karakter Gary ini ya teman-teman. Nah, itulah tokoh-tokoh utama di film kartun SpongeBob SquarePants. Selain itu, juga terdapat tokoh di film kartun SpongeBob lain, termasuk keluarga dan teman-teman yang lainnya, yang akan kita bahas dalam video Big Kids berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Big Kids untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru dari Big Kids selanjutnya. Salam sehat selalu dan terima kasih teman-teman. Hai,
kembali lagi dengan Big Kids. Wah, kira-kira kali ini Big Kids mau bahas apa ya? Teman-teman, ada yang tahu tidak? Animasi Super Wings. Ya, animasi lucu satu ini memiliki cerita dan karakter yang menarik. Yuk mari kita bahas satu persatu. 1. Jet. Jet adalah protagonis utama dalam serial ini, di mana ia bekerja untuk mengantarkan paket untuk anak di seluruh dunia. Jet adalah pesawat kecil berwarna merah yang selalu semangat melakukan pengiriman dan simpatik ketika ada yang membutuhkan bantuannya. Keren ya teman-teman. 2. Jimbo. Jimbo adalah pengontrol lalu lintas udara. Sangat ahli komputer dan tahu segalanya tentang negara-negara di bumi, di mana ia sering membantu Jet dalam berkomunikasi dan memberitahu dia 1 atau 2 kata bahasa yang digunakan di negara yang akan dikunjungi Jet. Jimbo dapat bergerak dengan sangat cepat. Misalnya, ketika dia meninggalkan kursinya, dia melakukannya dengan sangat cepat sehingga membuatnya berputar sangat cepat. Ada yang bisa bergerak secepat Jimbo nggak nih? 3. Sky. Sky adalah pengontrol lalu lintas udara baru dan keponakan perempuan Jimbo. Dia pengganti Jimbo saat Jimbo sedang liburan. Ia memakai hoverboard dan sering membantu Jet. 4. Donnie. Donnie adalah pesawat kuning yang dapat menemukan dan memperbaiki berbagai hal dengan peralatannya. Dia satu-satunya Super Wings yang selalu gagal mendarat seperti jatuh atau membentur tanah. Kasihan banget ya. Dia juga berteman baik dengan Jet dan sering membantunya. 5. Dizzy. Dizzy merupakan helikopter berwarna pink yang memimpin tim penyelamat. Dia dan Jet adalah teman dekat dan Dizzy memiliki nafsu makan yang besar. Makan banyak tapi kok tidak gemuk ya? Di samping itu, dia adalah helikopter yang bisa diandalkan dalam hal penyelamatan. Itulah karakter-karakter dalam animasi Super Wings. Yang mana nih karakter kesukaan kalian? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Big Kids. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Big Kids. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam sehat semua. Dadah! Halo teman-teman, kembali lagi dengan Big Kids. Teman-teman, ada yang mau pergi keluar angkasa nggak? Kalau mau, pasti harus tahu planet mana yang mau dikunjungi dong. Oleh karena itu, Big Kids telah menyiapkan daftar planet-planet yang ada di tata surya kita. Yuk kita simak informasinya. 1. Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil dari 4 planet kebumian di tata surya. Jarak Merkurius ke matahari adalah 57 juta kilometer. Dan jarak Merkurius dengan bumi adalah 92 juta kilometer. Merkurius terdiri dari 70% logam dan 30% silikat, serta mempunyai kepadatan sebesar 5,43 gram atau cm kubik. Wah, kira-kira sepanas apa ya teman-teman? 2. Venus. Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Planet ini mengorbit matahari selama 224,7 hari. Diameter Venus tercatat sebesar 12.092 km dan masanya kurang lebih 81,5% dari massa bumi. Akan tetapi, keadaan di permukaan Venus sangat berbeda dengan bumi, dan hal ini disebabkan oleh atmosfer tebal Venus yang terdiri dari 96,5% karbon dioksida dan 3,5% nitrogen. 3. Bumi. Teman-teman, bumi tempat tinggal kita loh. Bumi tercinta kita ini adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya.
Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian di tata surya. Dari keempat planet tersebut, Bumi merupakan planet dengan kepadatan tertinggi, gravitasi permukaan tertinggi, medan magnet terkuat, dan rotasi tercepat. Dan diperkirakan juga merupakan satu-satunya planet dengan tektonik lempeng yang aktif. Jika ada makhluk luar angkasa lain, apa kita dianggap alien oleh mereka ya? 4. Mars. Mars adalah planet terdekat keempat dari matahari. Planet ini sering dijuluki sebagai planet merah karena tampak dari jauh berwarna kemerah-merahan. Mars adalah planet bebatuan dengan atmosfer yang tipis. Di permukaan Mars terdapat kawah, gunung berapi, lembah, gurun, dan tudung es. Periode rotasi dan siklus musim Mars mirip dengan Bumi. Selain itu, di belahan utara terdapat cekungan borealis yang meliputi 40% permukaan Mars. Hayo, siapa yang mau tinggal di Mars? 5. Jupiter. Jupiter adalah planet terdekat kelima dari matahari. Planet ini juga merupakan planet terbesar di tata surya. Jupiter merupakan raksasa gas dengan massa 1/1000 massa matahari dan 2,5 kali jumlah massa semua planet lain di tata surya. Saat diamati dari Bumi, magnitudo Jupiter dapat mencapai minus 2,94 yang cukup terang untuk menghasilkan bayangan dan juga menjadikannya objek tercerah ketiga di langit malam setelah bulan dan Venus. Walaupun Mars dapat menyaingi kecerahan Jupiter pada saat tertentu. 6. Saturnus. Saturnus adalah planet ke-6 dari matahari dan merupakan planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Saturnus juga merupakan sebuah raksasa gas yang memiliki radius rata-rata sekitar 9 kali radius rata-rata Bumi. Massa jenis rata-rata Saturnus hanya 1/8 massa jenis rata-rata Bumi, tetapi dengan volume yang lebih besar dari Bumi. Massa Saturnus tercatat 95 kali massa Bumi. Cincinnya juga terlihat sangat cantik ya, jadi pengen lihat langsung deh. 7. Uranus. Uranus adalah planet ke-7 dari matahari. Atmosfer Uranus serupa dengan Jupiter dan Saturnus karena kandungan utamanya adalah hidrogen dan helium. Tetapi mengandung lebih banyak unsur es seperti air, amonia, dan metana bersama dengan sisa hidrokarbon. Bagian dalam Uranus sebagian besar terdiri atas es dan bebatuan. Kalau ke Uranus pasti langsung beku nih. 8. Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh ke-8 jika ditinjau dari matahari. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Massa Neptunus tercatat 17 kali lebih besar daripada Bumi dan sedikit lebih kecil daripada Uranus. Neptunus mengorbit matahari pada jarak sekitar 4.450 juta kilometer. Periode rotasi planet ini adalah 16,1 jam, sedangkan periode revolusinya adalah 164,8 tahun. Wah, kalau sehari hanya ada 16 jam, pasti tidak cukup ya tidurnya teman-teman. 9. Pluto. Pluto adalah planet katai di sabuk Kuiper dan objek Trans-Neptunus pertama yang ditemukan. Pluto merupakan planet katai terbesar yang bermassa terbesar kedua di tata surya dan benda terbesar ke-9 dan bermassa terbesar ke-10 yang mengorbit matahari secara langsung. Pluto terdiri dari batu dan es dan relatif kecil kurang lebih 1/6. Namun sayangnya Persatuan Astronomi Internasional telah mengeluarkan planet ini teman-teman. Karena Pluto tidak sesuai dengan definisi nih. Dan dipindahkan ke golongan planet katai yang baru saja dibuat, lebih tepatnya Plutoid. Nah, itu dia planet-planet yang ada di tata surya Bima Sakti ini. Teman-teman sudah tahu planet mana yang ingin dikunjungi belum? Soalnya, Big Kids ingin ke Venus karena di Uranus dingin sekali. Dukung Big Kids terus, sampai ketemu lain kali. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe channel Big Kids. Dadah!
Halo teman-teman Big Kids. Kali ini Big Kids akan membawakan informasi tentang karakter-karakter yang ada di serial animasi Powerpuff Girls. Yuk simak bersama. 1. Blossom. Blossom adalah yang pintar dan menganggap dirinya sebagai pemimpin Powerpuff Girls. Bajunya berwarna pink dan dia memiliki rambut orange yang panjang dengan pita merah. Dia sering terlihat sebagai yang sifatnya paling dewasa dan yang paling pintar. Walaupun kadang-kadang dia juga sombong. Dia mengatur Bubbles dan Buttercup dan berusaha menenangkan jika mereka berdua berkelahi. 2. Bubbles. Bubbles adalah yang imut. Bajunya berwarna biru muda dan dia memiliki rambut pirang pendek dikuncir 2. Teman baiknya adalah boneka gurita yang diberi nama Octi. Dia sangat polos, ramah, dan lembut, tetapi juga penakut dan sensitif. Dia bisa menjadi sangat percaya diri ketika didesak, dan dia paling ditakuti oleh Mojo Jojo. Dia juga suka mewarnai, menggambar, dan menyanyi. Lucu sekali ya. 3. Buttercup. Buttercup adalah yang kuat. Bajunya berwarna hijau muda, dan dia memiliki rambut hitam pendek dengan lekukan. Dia tomboy dan cepat marah. Dia kadang-kadang memiliki sifat kejam yang tidak dimiliki saudaranya. Dia kadang-kadang juga menunjukkan sisi lembutnya dan dia cukup peduli pada saudaranya. Dia tidak suka mandi dan suka menjadi kotor. Jangan dicontoh ya teman-teman. 4. Profesor Utonium. Profesor Utonium adalah seorang ilmuwan hebat yang kerja di rumahnya di pinggiran Townsville. Dia adalah pembuat Powerpuff Girls. Selain memiliki peran sebagai ilmuwan, dia juga berperan sebagai orang tua Powerpuff Girls. Profesor juga bisa menjadi menyenangkan dan kadang-kadang terlalu melindungi mereka, tetapi tetap menjadi ayah yang peduli. Jadi mau deh punya ayah seperti Profesor Utonium. 5. Mojo Jojo. Mojo Jojo adalah simpanse dengan kecerdasan tinggi yang bekerja sebagai ilmuwan gila. Dia dulunya merupakan simpanse milik Profesor Utonium. Meskipun memiliki kecerdasan tinggi, rencananya sering mengandung kekurangan yang dia tidak sadari. Nah, itu dia karakter yang terdapat di Powerpuff Girls. Gimana? Keren kan karakter-karakternya? Karakter favorit kalian siapa nih? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Big Kids. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Big Kids. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam sehat semua. Dadah. Halo teman-teman Big Kids, apa kabar semuanya? Wih, seperti judul dari video ini, kali ini Big Kids akan membahas berbagai Disney princess yang terkenal. Ada nggak sih di sini yang bercita-cita ingin menjadi princess? Kalau ada, kalian mau jadi siapa? Yuk simak informasi yang sudah Big Kids rangkum. 1. Cinderella. Seorang wanita muda yang cantik, tinggi, ramping, dan memiliki struktur wajah yang lembut. Kulitnya berwarna putih dengan bibir merah muda dan sepasang mata biru. Dialah gadis yang memiliki ibu peri yang memberinya kesempatan untuk berdansa bersama pangeran di istana. Dan pada jam 12 teng, ia akan berubah lagi. Hayo, pasti tidak asing kan dengan sepatu kaca milik Cinderella? 2. Aurora. Aurora adalah putri yang baik, anggun seperti malaikat, penyayang dan lembut, serta romantis. Pada hari pembaptisannya, Aurora dikutuk untuk mati oleh peri jahat Maleficent. Karena upaya 3 peri yang baik, kutukan itu diubah ketika Aurora terkena benda tajam. Ia akan tertidur nyenyak yang hanya bisa dipatahkan oleh ciuman cinta sejati.
Makanya dinamakan Sleeping Beauty. Tidur saja bisa secantik itu ya teman-teman. 3. Belle. Belle adalah wanita yang mandiri, dewasa, pintar, berhati lembut, dan tentunya sangat cantik seperti bunga mawar. Dialah yang rela dipenjara di kastil tua untuk menggantikan ayahnya, dan dia jatuh cinta dengan manusia buruk rupa yang ternyata adalah pangeran tampan yang dulunya dikutuk oleh penyihir karena kesalahan yang ia lakukan dulu. 4. Ariel. Ariel adalah putri duyung cantik yang cerdik dan berparas cantik dengan rambut merah menyala. Ia jatuh cinta dengan sosok pangeran tampan, tetapi dia dijebak Ursula. Dia mengambil suaranya supaya bisa hidup di darat. Pada akhirnya menikah dengan pangeran Erik dan hidup bahagia. 5. Mulan. Dia adalah putri seorang veteran perang yang berkemauan keras dan ulet, yang berusaha untuk menegakkan kehormatan keluarganya. Ketika ayahnya dipanggil kembali ke medan perang untuk membela Cina dari Shan Yu, Mulan memilih untuk melindunginya dengan mengambil tempatnya di bawah penyamaran seorang prajurit pria bernama Ping. Wah, keren ya Mulan. Walaupun ia seorang perempuan, tapi tekadnya bisa setinggi itu ya. Nah, ternyata banyak juga ya teman-teman. Itulah beberapa Disney Princess yang terkenal. Kalian suka yang mana nih? Big Kids sih suka Belle. Cocok gak ya Big Kids jadi seperti Belle? Terima kasih semuanya. Jangan lupa kasih like dan subscribe ya. Dan juga nyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!